Sosok ulama Nusantara inspiratif Part 1. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan sosok ulama asal Banten yang mendunia karena keluasan ilmunya. Beliau pernah menjadi guru besar Haramain dan imam di Masjidil Haram Mekah. Syekh Nawawi memiliki julukan Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat produktif menulis kitab dan memiliki ratusan karya. Sebagian besar karyanya meliputi bidang ilmu fikih, ilmu tafsir, tauhid, tasawuf, dan juga ilmu hadis. Kehidupan awal Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki nama lengkap Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, atau lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dilahirkan di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau sekitar tahun 1813 Masehi. Ayah Nawawi bernama Umar bin Arabi dan ibunya bernama Zubaidah. Keduanya adalah penduduk asli desa Tanara, Serang, Jawa Barat. Ayahnya seorang ulama pendiri dan pembina pertama Masjid Jami desa Tanara itu, dan pernah menjabat sebagai penghulu kecamatan di daerah tersebut. Secara genealogis, Syekh Nawawi merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon. Sejak kecil, Syekh Nawawi banyak belajar Al-Quran dan dasar-dasar ilmu agama Islam kepada ayahnya. Setelah belajar dengan ayahnya, beliau berguru kepada Kiai Haji Sahal dan Raden Haji Yusuf selama 6 tahun. Setelah itu, beliau kembali ke Tanara dan kemudian mulai berdakwah mengajarkan ilmu agama ke tengah masyarakat. Di usianya yang menginjak 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu kepada sejumlah ulama masyhur di Makkah. Setelah 3 tahun bermukim dan mempelajari ilmu agama di Makkah, Syekh Nawawi pulang ke Banten pada tahun 1828. Sesampainya di tanah air, beliau menyaksikan penjajahan yang terjadi di wilayahnya. Sejak saat itu, semangat jihad untuk membela kaum muslimin di daerahnya pun menggelora. Terlebih ketika menyaksikan beberapa santrinya yang juga terkena imbas dari kekejaman penjajah. Sebagai tokoh ulama yang dihormati, Syekh Nawawi mengobarkan semangat untuk melawan penjajah Belanda melalui khutbah. Hal ini membuat pihak Belanda mengawasi secara ketat atas pergerakan dari Syekh Nawawi. Puncaknya pada tahun 1830, Syekh Nawawi diusir dari tempat tinggalnya dan kembali ke Mekah. Begitu sampainya di Mekah, beliau kembali memperdalam ilmu agama dengan guru-gurunya yang masyhur. Syekh Nawawi mulai masyhur ketika menetap di Syib Ali, Mekah. Beliau mulai mengajarkan ilmunya dan semakin lama jumlahnya bertambah banyak. Selain itu, Syekh Nawawi dipercaya menjadi pengajar di Masjidil Haram, Mekah, kurang lebih selama 10 tahun dari tahun 1860 hingga tahun 1870. Di tengah kesibukannya mengajar ilmu agama, Syekh Nawawi menulis beberapa kitab karangannya, di antaranya yaitu kitab Nasoihul Hibad, Uqudil Hujain, Kasyifatus Saja, Qami'ut Tughyan, Syarah Tijan Darori, Sulamul Munajah, dan masih banyak lainnya. Sejak mengajar di Masjidil Haram, muridnya pun berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Beliau dikenal sebagai ulama yang menguasai ilmu tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Syekh Nawawi meninggal dunia pada tahun 1897 Masehi atau sekitar tanggal 25 Syawal tahun 1314. Beliau dimakamkan di Janatul Mu'alla, Makkah, yang berada tepat di samping makam anak perempuannya. Meski beliau meninggalnya di Mekah, setiap tahunnya selalu diadakan haul Syekh Nawawi Al-Bantani di Pondok Pesantren An-Nawawi di Tanara, Serang, Banten.